Untuk penonton komentar tolong dijaga ya, tolong dijaga dan etika kesopan santun dijaga ya, jangan terlalu menyerang gitu, boleh ya tertib. Nah, sebelum kita masuk ke diskusinya Pak Riban, tapi boleh dulu dong perkenalan diri, Bona Pasogitnya di mana, baru apa gitu. Oh, boleh. By the way, udah makan Pariban? Oh sudah Pak Riban, nah inilah kalau urutan orang ini kan. Perhatian kali kan? Iya, ya begitulah. Yang di rumah pun inang parnijabu maksudnya. Sering kok menanyakan itu Pak Riban. Aido, mulai tuh betul tuh. Hmm. Iya, ini aku perkenalkan diri. Bisa jadi udah banyak juga yang mengenal aku ya. Tapi aku perkenalkan diri aku, Nadia Situmorang. Eh, Hutaku di Desa Hariara Pohan, Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Indonesia. Wow, masih dari Bonapasugit ya? Masih Bah, dari Bonapasugit. perhuta-hutahian Pariban. Kalau boleh tahu Pak Riban, Hati Situmorang Suhut apa? Situmorang apa ini? Ada tiga kan Pade, Suhut Nihuta sama Deban Nahor Huta, ya? Suhut Suni Nihuta. Huta ya. Yang Ya. oke. Sebagai Boru Batak Muslim, hal apa yang yang pernah yang disalahpahamin orang Batak terhadap Pak Riban itu? Ada nggak kira-kira? Oh, banget. Kira-kira Salah apa? satunya mungkin gini Iban. Mungkin Iban sudah tahu jejak saya juga, jejak digital saya ya kan. Di awal saya muncul itu saya menunjukkan eh, saya itu di awal menunjukkan itu saya menunjukkan bahwa kami itu meradat gitu. Nggak Hmm, sengaja kan postingan saya itu kebetulan Bapak Merujung Ngulu, lalu kami adati ya sebagai orang kami sana itu hal biasa ya kan, oke oke. marada itu hal yang biasa gitu, tapi saya sangat heran dan saya sangat eh, apa ya, herannya itu saya di sosial media ini, tanggapan kami Islam di sosial media itu luar biasa banget, tapi tanggapannya bukan yang positif tapi Hmm, yang negatif gitu Iban. Dari situ awalnya saya nerima rasis itu, saya menerima rasis, saya menerima hinaan, cacian, merendahkan, semuanya gitu yang nggak bagus gitu loh Iwan. Saya nerima itu gitu. oke, kalau misalnya ini maaf ya kalau dijawab nggak, kalau tidak dijawab pun tidak jadi masalah. Yep. Eh, dari latar belakang keluarga itu sudah berapa generasi menganut agama Islam, Pak Riba? Oh, kebetulan kami itu gini, masuk Islam itu saya generasi ketiga. Wow, generasi ketiga, cucu Generasi ya, ketiga. cucu ya. Ah, iya, jadi berarti opung saya yang Islam, opung saya yang udah masuk Muslim. Sebelumnya opung saya itu belum beragama. Hmm, Satu hmm, bukti, satu bukti itu opungnya bapak saya kuburannya itu tidak bersalib hmm. dan tidak menghadap kiblat gitu. Jadi dia eh, hirahu utara songoninon, utara hana ini boleh Islam kan menghadap ke arah apa namanya sana, ke barat ya kan, arah ke barat Betul. gitu. Tapi kalau opung itu eh, opungnya bapak itu dia ke utara, itunya si Majujungnya itu ke utara gitu. Jadi artinya di situ opung belum, opungnya bapak itu belum Islam. Yang Islam itu opung bapak, dari bapak. Oke, oke. Pertanyaan begini, Pak Riban. Pernah nggak orang kaget saat tahu Pak Riban itu baru Batak tapi Muslim? Selama perjalanan saya lah, misal saya kan nggak di kampung itu kan sampai SMP ya kan, sampai Betul. SMP saya di kampung. Sesudah itu saya sekolah ke Medan dan saya
keluar ke Pulau Jawa, ya kan? Ya banyak sih, kok bisa Islam gitu. Pertanyaan itu ada gitu. Tapi selama saya di Pulau Jawa dan di dunia nyata, hal itu yang nggak terlalu saya nggak pernah merasakan bulian gitu loh Iban. Mm-mm. Justru selama saya di Bandung itu saya aktif di Naposoni Naposoni Sipituama kayak gitu-gitu. Jadi berbaur hidup saya itu gitu karena saya Batak banget orangnya Pariban. Artinya secara di Punguan ya, Punguan atau perkumpulan Sipituama juga Pariban masuk nih. Yep. Wow. Dan kalau boleh tahu hinaan yang paling menyakitkan yang pernah dilontarkan terhadap Pariban sebagai buruh Batak Muslim itu seperti apa? Ya, aku jelaskan sedikit ya Iban. Kalau selama di dunia nyata saya nggak pernah dirasisin orang. Di Hmm. dunia nyata ya Iban ya, saya nggak pernah dirasisin orang. Yang berpun kadang-kadang candaan, masa sih kau Islam? Muka lu nggak ada muka Islam gitu loh. Nggak ada Hmm. muka-muka kau itu nggak ada muka Islam. Sebelumnya saya kan nggak pakai kerudung ya. Setelah saya beberapa tahun menikah, saya baru pakai kerudung gitu. Jadi teman saya itu sebatas itu gitu loh. Umpamanya dia aja, udah nggak ini kamu dengar Yesus, maaf ya, nggak ini Hmm. kamu dengar Yesus gitu. Ya dari kecil aku dengar itu loh, nggak merinding kau. Dan medisir bulu mebege warni Yesusi katanya gitu kan. Ya enggak lah, aku kan dari kecil udah dengerin itu gitu loh. Nggak apa-apa loh, ya udah just respect aja gitu loh. Tapi setelah saya main TikTok ini 2023 2023 mulailah saya rasakan itu. Tapi sebelum 2023 saya pernah juga dirasisin orang. Hmm. Dirasisin orang itu dia itu apa namanya? Dia itu kayak udah artis TikTok gitu loh orangnya. Oh Udah wow. artis TikTok, udah artisnya Igoi gitulah dia. Jadi kebetulan saya gini loh Iban. Saat itu saya belum FYP itu saya postingan saya tentang Habatakon itu gitu loh. Jadi di situ saya masuk ke satu komal. Saya ngedengerin gitu ya, dengerin merbahasa Batak gitu. Jadi si artis TikTok ini dia berbahasa Batak dengan bahasa yang sangat tak pantas menurut saya. Hmm. Tak Hmm. pantas. Kita membanggakan diri, buru niraja, anak niraja. Tapi kata-kata itu nggak pantas didengar. Umpamanya ada yang ngapain TikTok ini kan bukan cuma kayak kita-kita ini, tapi ada anak kecil, ada opung-opung gitu. Tak elok rasanya kalau didengar bahasa-bahasa gituan. Jadi saya ngomong kayak gitu. eh Satabi itu, saya bilang ya, satabi itu, mulu bui, unang berbahasa-bahasa sunguni na kotor, dang sude nama mereng tutokon, akajol ma songor-songonon, adong dudak dana, adong dopung-opung gitu. Tahu nggak Iban? Hmm. Komentarku langsung disematkan dan profilku diambil dan diterkam jilbabku. Gila nggak? Wow. Jilbabku yang diteror Iban. Kau Islam, kau sok-sokan, kau begini, semua agamaku yang dicecar. Aku cuma ngomong gitu Iban. Tahu nggak Iban? Efeknya 1 bulan aku nggak buka TikTok Iban. Mentalku langsung down. Nah, kira-kira Pak Riban kan udah lebih pengalaman lah. Kenapa perempuan Batak Muslim itu selalu dianggap eh, berbeda gitu dan aneh? Itu gara-gara apa menurut Pak Riban? Aneh. Eh, sebenarnya nggak ada sih menurutku yang aneh. Apalagi setelah di TikTokan inilah ya kan Iban. Saya pun merasa, apalagi saya kan banyak viral-viralnya kan Iban. Nah, jadi saya kan punya WA grup SMP saya itu. Jadi saya sering kayak diapain di situ kayak ada warna hira iya hasonguninun hirai sidang, betul di sidang, Hmm. hirai sidang. Hmm. Dang boy ho songon
siahaon songodongan nami na asing na sama-sama Islam. Dang boy ho songonon, dang boy bahasa pola. Orang itu kan melihat saya itu setelah kesini. Mereka nggak ngelihat saya dari awal, ya kan? Jadi mereka itu ngejat saya itu mudah banget. Jadi saya cuma diam aja gitu loh, Ban. Jadi di situ aku merasa aneh diri aku yang tadinya aku akrab sama mereka. Jadi kayak ada sekat gitu gitu loh Iban. Itu teman-teman saya SMP gitu loh Iban. Dibilang merasa aneh, saya itu yang nggak ada rasa anehnya. Dibilang mereka saya, kau fanatik kali. Kau bangga berbatak, tapi kau fanatik kali kata mereka. Ya saya bukan fanatik. Fanatik itu dalam beragama itu ya harus menurutku. Kalau A, B gitu. Saya nggak bisa mencampur adukan agama itu gitu loh. Dulu mungkin saya bisa bilang agama itu sama aja, Iban gitu ya. Tapi setelah Hmm. setelah saya kan mau bertumbuh dong, secara iman juga saya harus bertumbuh, nggak upgrade diri gitu ya. Saya semakin kesini, oh enggak. Jadi ya kalau saya umpamanya ngomongin agama juga sebenarnya Iban, ya karena agama saya dihina-hina gitu loh Ban. Jadi kalau aneh menurut mereka saya, ya cuman lagi mau aku buat Iban. Tapi saya tetap berbatak gitu loh Iban. Saya tetap berbatak. Saya yang cinta sama Batak gitu. Yang kadang pun Iban, saya minder. Mindernya itu Iban ketika umpamanya nih ada Batak. Batak umpamanya ada anak orang Batak keren. Misal bisa sekolah ke luar negeri. Keadaan orang tua pas-pasan. Mau komentar di situ Iban, sering saya hapus. Nanti ada orang tahu, oh kau dale, kau nggak cocok ngomong di sini. Jadi kayak minder di situ, Iban. Gila nggak sih sampai ke situ, Bang? Sampai minder gitu. Eh, saya tidak memaksa ini harus dijawab atau eh, boleh dijawab, boleh tidak ya. Nah, Iya. di dalam Batak itu kan ada Islam, ada Kristen, ada Parmalim tuh. Nah, kira-kira Iban Pariban kan Islam tuh. Nah, sebagai buruh Batak yang Islam, yang terjadi serangan secara identitas itu yang Parmalimnya atau yang Kristennya? Kalau Parmalima tidak ya. Saya tidak pernah, justru saya berhubungan baik maupun di dunia nyata maupun di dunia online. Saya ada beberapa tokoh Parmalim itu saya bersahabat gitu loh. Banyak sahabat saya Permalim gitu. Jadi yang menyerang saya itu ya teman-teman saya yang itulah yang mereka-mereka itu yang merasa si paling eksklusif gitu gitu Iban. Iya, nanti apa ya? Karena saya juga ya harus mengakui dan membuka diri ya. Saya pernah mengikuti ada acara ya, acara di kampung gitu. Nah, waktu itu ada buruh Batak datang yang Muslim ya, buruh Batak yang Muslim dan terlepas kalau orang bilang ini sensitif dan bagi saya tidak ada yang sensitif. Ini membuka ruang berpikir orang dan ini ruang bagaimana mengembangkan cakrawala. Saat itu ketika buruh Batak yang Islam ini pakai jilbab datang dan dia bangga dengan identitasnya sebagai Batak dan saat itu lagi ada acara, masih acara gereja dan eh, ketika beliau datang, nah yang datang ucapan tuh siapakah itu, siapakah itu dan itu sebuah ucapan yang menurutku nggak pantas diucapkan. Nah, sebagai Pariban itu sebagai seorang buruh Batak Muslim dan saya bertanya nih, kira-kira ajaran Muslim itu selaras nggak bisa berjalan dengan budaya Batak? Bisa selaras. Banyak yang selaras. Wow. Banyak yang selaras. Kenapa saya Bagaimana? selaras? Hmm? Hmm. Ya, boleh diterangkan Pariban. Kenapa ajaran Islam itu selaras saya bilang dengan agama ajaran Islam dengan adat itu, adat Batak itu. Misal Dalihan Natulu itu. Dalihan Natulu itu sangat indah. Di Islam pun diajarkan kita bagaimana kita berhubungan
ke sesama manusia, bagaimana kita berhubungan ke keluarga kita, bagaimana kita berhubungan ke ini ke itu, dan bagaimana kita berhubungan ke Tuhan kita gitu loh. Jadi kami sebagai Batak Toba yang beragama Islam, khususnya kami Parsamosir Iban, kami menjunjung tinggi adat kami itu, ya, kami menjunjung tinggi adat kami itu. Selagi itu tidak bertentangan dengan akidah Islam kami, gitu loh Iban. Karena ada Hmm. beberapa, karena ada beberapa hal adat Batak itu tidak boleh kami kerjakan dalam Islam. Misal, mengukal holi. Hmm. Nah, Hmm. mengukal holi itu kan nggak boleh di Islam gitu. Tapi kami yang saya lihat itulah indahnya Batak Toba yang di kami sana gitu ya. Karena ada istilah di Hita Batak itu ada dosni roha dosi baina saut gitu kan Iban. Betul, betul. Jadi itu tidak pernah jadi suatu masalah buat peradatan kami di kampung. Karena misal ada opung kami, aku lihat sendiri ya di keluarga Oma. Di antara opung ni halak omakon adong Islam. Hmm. Halaki mabaen tugu. Berarti sian mulai siap piga sudut itu berarti belum mabae tugu kan? Betul. Dengi? Hmm. Biasanya rumpun besar itu. Udah kan? Terus di situ ada yang Islam. Opung itu ada yang Islam. Tubuh ni opung si pabigahon ada yang Islam kayak gitu, Bang. Ya ikut tetap, ikut manortor, ikut dalam dana, ikut Hmm. segala-galanya. Jadi diambil cuma simbolis saja tanah kuburan opung itu diambil, ya itulah ditaruh di jabu-jabu yang kecil-kecil itu loh. Indah bukan? Hmm. Bukan berarti kita langsung, oh gitu, berontak kami nggak bisa gitu, enggak. Tetap dilaksanakan, itulah adat kami. Tanpa mengurangi Oke, ya. kalau kalau misalnya ini Pak Riban, boleh dijawab atau kalau tidak belum pernah melihat gitu. Kalau misalnya acara adat untuk yang meninggal bagi yang Islam itu kira-kira bagaimana praktek adatnya? Oh, gini, praktek adatnya gini, apalagi saya kayak bapak kami lah ya kan kemarin. Hmm. Kebetulan bapak itu Iban merujung ngulu itu di Bandung. Hmm. Hmm. Jadi gimana kami karena tonani bapak non manang sungut-sungut dia itu amang katanya sama itoku bapak ikon huhuta gitu kan. Kebayang nggak sih Ban? Bapak itu Iya. dinyatakan dokter apa itu merujung ngulunya itu jam 7 pagi. Kebayang nggak sih kami berjibaku waktu itu harus hari itu juga nyampe di Sihota dari Bandung. Hmm. Tuhan itu maha baik gitu loh ya. Jadi agama kami dapat, adat kami dapat gitu loh Iban. Hmm. Hmm. Bilang adat Prosesnya kami bagaimana kira-kira Pak Riban? Prosesnya proses kira-kira waktu itu bagaimana? proses saya jelaskan ya. Prosesnya Hmm. itu kayak serba cepat gitu loh. Cepat. Nah, sampai udah di huta itu tulang opung kami itu yang mangalian ulos saput udah Hmm. standby. Hmm. Udah standby. Jadi bapak itu nyampe jam 6 sore standby di situ langsung dibereskan, langsung dikasih ke adat dulu, bapak dikeluarin dari peti, terus dilihat ulus saput, sasudenang dilihat ulus tudung, ulus sampai tua tua oma, udah beres itu lakukan pardu kipayah. Pardu kipayah Hmm. itu ya memandikan, menyolatkan dan bapak dikebumikan. Kayak gitu. Jadi yang mengalian ulus saputinon dan Islam sudah halak opungi dok tulangi. Kami kan udah Hmm. berbaur, ada yang Kristen, ada yang Islam. Tapi saya nggak pernah mendengarkan orang itu kayak ngeluh. Kok buru-buru banget sih?
kok gini sih Islam ini, kok ini sih gitu. Islam tidak dipakai peti, bawa di kargo kan harus pakai peti loh bang, kak. Ya itu apa itu situasional itu. Kalau masalah peti itu situasional. Di plastik pun Iya, ada dulu di. Nah, iya kan ini kalau di kargo, pertanyaan hmm, eh, untuk penonton ya. Untuk penonton saya berharap ini room-room orang-orang beretika dan di sini roomnya manusia dan di luar dari manusia silakan keluar gitu. Ini saya serius berbicara. Ini room manusia dan di sini tidak ada membicarakan hal-hal yang mengganggu identitasmu, mengganggu keimananmu. Saya mau orang Batak itu semuanya itu punya pemahaman dan punya eh, kecerdasan yang di atas rata-rata gitu ya. Orang Batak tuh orang Batak. Ya. Nah, aku aku udah bagi biasa Iban seorang kalau komentar-komentar gini, maaf Iban, kalau komentar-komentar gini saya udah biasa Iban, udah hampir 3 tahun saya menerima itu. ya nanti semua yang memaki-maki itu akan saya pature itu pelan-pelan. Eh, Nadia Situmorang sebagai buruh Batak Muslim, sepenting apa marga itu bagi Anda? Buruh Penting banget Situmorang, itu identitas saya. wow. Karena bapakku bilang dulu ya, saya merantau itu. Saya lulus SMA dari Medan, saya ke Bandung. Apa dibilang bapak saya itu? Itu jaga deh. Oh baru temu orang itu. Artinya saya nggak boleh melangkah sembarangan. Hmm, 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 hmm. Dan kamu muslimah, perempuan muslim. Bertutur kata itu. Bertutur kata harus seperti orang muslim. Gitu. Adab itu di atas segalanya. Itu ajaran bapak saya. Jadi yang diajarkan bapak saya itu ya kamu baru ketemu orang. Artinya saya nggak boleh buat yang aneh-aneh yang merusak diri saya gitu loh. Wow. Jadi kalau bahasa Bataknya itu masih mendengarkan tona ya, Boda. masih mendengarkan tona, poda, dan itu semacam wasiat tuh. Dan itu lebih berharga daripada emas dan harta berlian apapun tuh. Dan itulah eh, Batak yang saya ketahui. Dan kira-kira menurut Pariban atau menurut Ito, ada nggak buruh Batak Muslim lainnya yang sama eh, keadaannya dengan Pariban itu dapat hinaan, dapat hujatan, dapat rasis seperti yang Anda alami? Eh, setelah di dunia online ini ya apa Iban, saya melihat di setiap ada FYP orang Islam Batak Toba, mau laki-laki perempuan asal dia FYP, saya lihat itu, saya kadang-kadang ngelihatin komen-komentarnya itu rasisnya nauzubillah, rasisnya edan-edanan. Yang lucu lagi Iban, kadang saudaraku ini yang aku banggakan ini kadang bikin malu. Lompat pagar sering itu. Ke suku lain, misalnya ke suku kita Karo gitu. Lompat di situ ketika ada orang suku Karo melaksanakan adatnya dan dia muslim dan dia bangga jadi sebagai orang Karo. Itu orang kita ini yang dari Toba ini lompat pagar di situ maki-maki itu juga gitu loh. Udah itu kayak provokator bilang kalian mau diislamkan, kalian mau diislamkan gitu. Sampai sehoror itu maksud saya loh Iban. Itu ngeri loh. Rasisnya udah edan-edanan. Serius. Eh, ini kan ada ruang nih, ada ruang dan eh, apa yang Anda sampaikan kepada perempuan Batak yang mungkin mengalami hal serupa dengan Anda supaya mereka tetap bangga dengan identitas sebagai buruh Batak dan mereka sebagai buruh Batak dan mereka juga
buruh Batak Islam gitu. Iya, ini pernah Iban, saya buat komal saya itu sebelum komal saya itu saya buat ke diskusi agama Iban. Mungkin kita belum kenal. Di situ saya pernah bikin untuk merangkul saudara-saudaraku yang mualaf. Biar apa Iban? Kan ada segelintir aku dengar ketika dia jadi orang Islam maka dia habatakonnya itu hilang. Aku nggak mau seperti itu. Makanya aku pengen, yuk saudara-saudaraku yang mualaf sini. Bahwa biarpun kita muslim, biarpun kita udah jadi muslim, kita tetap kok meradat gitu. Sampai suatu hari Iban, ya karena saya sering ngomongin soal adat itu, suatu hari ada buruh Batak kalau nggak salah itu dari Nenggolan. Aku sering menceritakan tentang adat itu ya kan, bisa kok meradat. Adat Batak itu sama Islam itu bisa kok berjalan bareng. Buktinya itu yang kami lakukan di Islam di Samosir. Buktinya berjalan kok adat kami. Buktinya kami sama berdiri kok sama saudara kami yang bukan Islam gitu loh. Nah, jadi si teman itu bilang gini, Kak, gimana aku mau meradat? Aku nikah sama orang suku lain, tapi aku mau meradat. Ya udah bikin adat di sana. Bikin adat di Samosir itu gitu loh. Bikin adat. Namanya kan kita kan ada sulang-sulang pahupu kan Iban. Nah, lalu itu dilakukan mereka gitu. Gitu loh Iban. Jadi saranku buat teman-teman yang muslim eh, tetap istiqomah dan banggalah jadi buruh Batak. Banggalah punya marga. Banggalah eh, pahami dalihan tulu itu. Tahu silsilahmu dan yang paling penting ajari anak-anakmu untuk berbahasa asal usulmu dari mana gitu loh. Jadi kalau aku itu penting mengajari anak itu kita sebagai ibu ya eh, wajib kata saya anak kita itu pintar berbahasa Batak gitu loh. Sering bawa pulang ke kampung gitu. Dan ya udah adat Batak itu indah banget dan saya bangga banget jadi buruh Batak itu gitu loh Iwan. Oke, ada pertanyaanku ini Pak Riban. Boleh dijawab dan boleh juga tidak. Pak Riban ini sudah berkeluarga nih dan punya suami lah gitu atau imam gitu ya. Imam ya kalau di Muslim ya. Nah, Ya, secara adat waktu Iban menikah itu masih tetap melaksanakan praktek adat itu. masih Wow. Dan marga Batak juga. kan marga lubis suami saya. Wow. Oh, ini menarik ya. Dongat tuhuna pasaribu di huta. Pasar Ibu ya. Jadi waktu menikah dengan Balik. marga Pasar Ibu ya. Jadi seharusnya saya menantulang ini kalau dari bor-bornya gitu. Iya. Hmm. Nah, teman-teman itu kepada Batak Toba lah. Ya, jangan terlalu otaknya itu jangan terlalu sempit gitu. Di Sihotang itu, saya perlu kasih tahu ya, lebih duluan masuk Muslim ke kawasan Danau Toba daripada Kristen. Di Sihotang itu lebih duluan loh. Anda berkunjung aja ke Sihotang, makam di sana sudah ada tahun 1900 awal tuh. Jadi jalan-jalanmu itu kurang jauh itu. Jadi saya mau eh, antara Batak yang Muslim, Batak yang Kristen itu jangan saling menghakimi gitu. Dan kalau ada orang bertanya, yang Anda pernah nggak tahu bahwa yang paling duluan pertama sekali membawa Batak itu ke kaca nasional Batak Muslim loh, Amir Syarifuddin Haraha. Dia seorang Muslim loh. Dan konyolnya sekarang eh, stigma Batak itu kalau dilihat dia pakai jilbab, pakai atribut Islamnya, seolah-olah dianggap asing dan aneh gitu. Nah, kira-kira Pak Riban pernah nggak mendapatkan penilaian, oh dalle kau Nadia Situmorang kira-kira begitu? Ya, sering lah Iban. Aku kan Wih, dibilang dale. Sampai aku udah di tahap. Kalau awal-awal aku dibilang dale Iban. Mengamuk aku Iban. Marah aku Iban dibilang dale itu. Karena masa sih aku dale?
Muka aku nggak ada muka-muka dale. Satu, tabiatku nggak ada tabiat dale gitu loh. Itu sampai ada di titik saya udah bodo amat deh, dibilang dale bodo amat deh gitu. Bodo amat gitu. Itu ya. Saya bukan dale. Saya masih Batak Dan Sule. masih sering pulang ke kampung. Sekali sebulan pulang ke kampung. Makanya banyak piti-piti aku kan. Karena mama kan masih di sana. Oh ini Iban, aku kasih tahu ya, ini Ban. Ini kebetulan ada di apa aku ini. Ini ada ulos. Kenal nggak ulos ini, Wow. Iban? Kenal nggak ulos ini? Ah, udah rusak. Kenal nggak ulos ini, Iban? Saya kurang tahu, tapi kalau saya ingat itu sisa bintang ya, saya lupa apa namanya. Ini tenunan asli. Saya masih di dalam kandungan, ini ditenun opung saya. Opung saya dari mama. Jadi ini paropa, ulos paropa kan, bolos sian opung buru kan, ulos paropa. Jadi ini kemana-mana ku bawa Iban. Banyak banget ulosku Iban. Ada ulos ketika aku punya anak ya kan. Jadi aku dikasih ulos biar biar cepat punya anak kayak gitu, biar cepat punya keturunan Oh, kayak gitu Iban. Jadi bayangkan kami masih melakukan tradisi-tradisi itu. Masa aku dibilang dale sih Iban? nah ada pertanyaanku ini Pak Riban. Saya pernah melihat di PT-mu di dalam rumah Batak tuh, di dalam rumah Batak ada video bagaimana itu di rumah Batak itu mereka mengaji tuh. Kira-kira itu tahun kapan itu? Pas Bapak Marujungolu itu tahlilan. Oh, tahlilan ya. Pas Bapak Di rumah Marujungolu Pak. di rumah Dan itu Bolo. di Sihotang. Iya, itu rumah kami, rumah opung kami itu. Itu yang kami tinggali sampai sekarang di situ. Cuma kesininya kan dibesarin gitu. Hmm, iya. Jadi kalau secara ini ya, maaf nih Pak Riban, secara marga itu kan Situmorang nih, Situmorang Suhut Nihuta. Nah, apakah juga Pak Riban itu masih menjalankan tentang Hamargaun daripada Situmorang terkhusus Suhut Nihuta? Tahu itu misalnya ke Sinaga Suhut Nihuta, ke Pandiangan gitu. Tahu, Tahu ya? tahu saya itu Padan Situmorang Suhut Nihuta itu sampai Situmorang Suhut Nihuta itu juga masih ada itunya, ada boru aku nggak boleh aku ngomong gitu ya kan jadi Nihuta itu juga masih ada dua bagian gitu aku tahu sampai situ-situ mana kami yang mana gitu sampai Jadi kalau misalnya itu jumpa dengan Sinaga dan Pandiangan masih panggil Amang gitulah ya. iya orang itu panggil saya Bowu. Nah, ini sebetulnya bukan dalil ini teman-teman Pariban ini bukan dalil, dia tahu kok. Jadi saya nggak tahu apa yang menyebabkan dan apa yang melatar belakangi Nadia Situmorang itu dalil gitu. Dia tahu kok. Dan Tidak kasih di hutan di bawah Iban iya horas bapak jadi begitulah kepada ya saya yakin yang membuat typingan di sini masih saya anggap anak-anak ya. Komentar-komentar miring atau komentar-komentar yang menyerang pribadi saya anggap masih anak-anak karena saya tahu di room ini biasanya orang tua tuh yang sudah memiliki perjalanan panjang dan sudah memakan garam tuh. Jadi saya anggap anak-anak yang membuat pemikiran buruk atau menyerang diskusi-diskusi seperti ini. Dan pertanyaan penutup nih Iban, saya tidak mau bertanya lebih dalam situasi seperti itu yang dialami Pariban, apakah Pariban itu akan tetap mempertahankan identitasnya sebagai buruh Batak?
Ya, rugi dong saya kalau saya melepaskan identitas saya dan membuat. Saya nggak pernah di mana sosial media saya itu semua pakai marga. Itu satu saking bangganya saya semua orang gitu. Dan buat saya, habat akun saya itu, ya itu jati diri saya gitu loh. Biarpun saya dibilang dalek kau apa kau segala macam gitu. No, saya Batak di darah saya itu mengental jiwa buru Batak gitu ya. Ya saya akan bangga, saya akan bangga terus. Justru saya mengajari anak saya, padahal anak saya mana kan Mandailing ya kan. Tapi kami itu condong ke Batak gitu loh, condong ke Toba gitu. Anak saya lebih eh, pahamnya bahasa Batak Toba. Satu ya karena sering saya bawa makanan kami di rumah, makanan Batak Toba, ya kan? Makanan saya di rumah Batak Toba, ada arsik, ada susu di horbo, ada napi nadar. Anak saya sekolah, ujian, semua saya rayakan dengan puhul-puhul, tolor, telur ni manuk manuk kampung, sungod dia ni bay nomak namihak kami, sungod ni dapat tong hubay. Dakarong na hurang siya ninon. Lau ujian anakku, hubayin ikan. Huhalas to sa sudinang, hubayin ikan mas sada. Asa sonak ko mang, asa maloho amang, asa songo-sonok ko mang, asa tong marutuk ko mang, dia pola ho damang da, asa marutuk ko terus da. Jadi dia udah terbiasa, anak saya aja udah terbiasa makanan-makanan seperti itu gitu loh Iban. Dan masih melakukan praktek-praktek kebiasaan daripada orang-orang dulu ya, opung-opung dulu, orang-orang tua dulu ya. Kalau kita bilang itu kan mangupa-upa atau mabor hati. Oh loh, Mangulosi. Nah, iya. Iban, aku ada cerita. Tapi nanti dibilang Hmm. apalah kami lucu. Jadi kami di Bandung, kebetulan kami bertiga hari itu. Adikku baru lulus kuliah. Adikku yang laki-laki baru lulus kuliah ini, Iban. Ini cerita lucu, Iban. Jadi kami di kampung itu masih ada acara gini, mau apapun agamanya di kampung kami itu, mau apapun agamanya ya, masih ngasih makan opung gitu. Ngerti nggak sih? Hmm. Itu aku Aku tahu. ngelihatnya itu menghormati gitu loh. Oke. Bolo ise paulihon opung na aka perjolo na akan dapat na Hmm. dinggan. Kan gitu kan, Iban. Ya, Jadi betul. eh, kalau kami gitu ya, kami mungkin Islam yang berbudaya ya kan, Islam yang berbudaya. Jadi suatu hari Iban, luluslah adikku, itoku yang laki-laki kuliah. Kebetulan orang bapak nggak datang ke Bandung, nggak datang Hmm. hari itu. Jadi kami aja bertiga. Jadi bertiga kami itu di kosan itu ngapain Iban? Aku motong ayam, ayam kampung Iban. Jadi aku motong ayam kampung itu, ya aku lakukan seperti itu gitu loh Iban. Jadi kebetulan opung kami kan udah nggak ada. Jadi kami kan masih di parorot opung nami inon gitu loh. Masih di parorot Hmm. opung inon kan. Opung aku itu merujung ngulu hampir 110 tahun. Wow. 110 tahun dan masih sehat gitu loh. Masih sehat gitu. Jadi aku bikin makanan. Iya, hay adong do tikar yan buli badukyan adong do tikar tong. Adong tikar tikar tiar non, ya kan Iban? Hmm. Tikar Iya, tiar. iya. Jadi Masih tiarnya itu masih dilakukan ya, ya, seestetik itu ya. iya Hmm. seestetik itu. Jadi gini, ya itu tadi, aku bentuknya itu bukan sirik menurut aku ya. Tapi ya itu bentuk kami selain kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi karena opung kami itu ikut andil dulu ikut sekolah hamuna. Kami perhuta-huta Hmm. loh Iban. Bapak eh, cuma petani gitu. Tapi alhamdulillah anak-anaknya bisa sekolah ke Pulau Jawa semua dibikin gitu loh. Jadi itu rasa cinta kita sama opung kita ada kan Ban? Hmm. Hmm. Jadi aku bikin lah ini. Aku bikin makanan ini. Sebelum kita makan itu Iban, ya gimana dulu mama yang bikin kayak gituan ya kan?
bae susi tangan nak, bae minum nak sonino. Jadi idok koma. Opung, budul mahami itok pitonga-tonga. Tabay sokono da katanya. Itu bentuk cinta kita sama opung kita gitu loh. Bae sono hudulo da otan sono tanganon gitu. Eh terus kami bilang gini, opung mau latih mah sudi aka pudam gitu ya. Wow. Moliate sude aka aha poda ni opung tuhami dan aha keinginan ni opung terlaksana. Iku sarjana dohamu sudida katanya gitu. Iko psikolog dohamu itu udah, ikon aha dohamu deh itu udah kayak gitu-gitu. Jadi aha na pinangidoni opunginon terwujud gitu. Jadi omak lah semaruham dopung tung songonope tung songonope babat pangaju mata sahalam dopung kayak gitu-gitu. Jadi alang madopung nu saya ini baru kami makan kayak gitu loh Ban. Dan itu kami pernah ngelakuin itu gitu loh waktu masih di Bandung gitu loh Iban. Saya ulangi sekali lagi ya, terhadap Amang, Inang, komentar-komentar liar itu, eh, kandangmu bukan di sini gitu ya. Jadi kandangmu bukan di sini. Saya orang Batak dan saya tidak pernah membenarkan cara-cara berdiskusi seperti itu atau menyampaikan narasi. Dan saya tidak tahu begitukah cara daripada Anda menyampaikan ajaran atau keyakinan yang Anda pahami. Ayo bro, kita itu Anda mendalilkan atau kita semua mendalilkan toleransi, tapi menerima perbedaan daripada keyakinan kita nggak mampu, itu bukan ajaranmu yang bermasalah, otakmu itu lagi bermasalah itu. Dan di dalam acara adat itu suami Iban itu masih tetap ikut nggak? Misalnya ada acara dari Lubis, keluarga Lubis, acara adat Bataknya masih ikut nggak? Sekarang Atau keluarga? karena kalau suami saya ini kan gini Iban, suami saya ini kan udah lama di Medan sini gitu loh. Jadi opung itu udah beberapa generasi orang itu udah di Medan sini gitu loh Iban. Jadi adatnya itu kayak hilang gitu loh Iban. Makanya Wow. saya bawa ke Toba gitu loh. Saya kan bukan mendailing ya kan. Jadi ya maaf apa aja. Suami saya sama anak-anak saya jadi kayak saya batakkan gitu loh. Saya ini kan Wow. gitu loh. Jadi ini loh pemilu. Jadi ngeheran nih Ban. Anak saya itu sampai saya ke pajak misal nih ya. Ketemu dia Burmani, ketemu dia Boru Sagala, Boru Pasar Ibu, dia senang banget. Ada bau itu, ke situ kita belanja, ada bau itu. Jadi respon si bau ini pun kalau datang dia gitu, bapak kecilku datang, yang belanja, yang bantuin mamanya Pak, bantuin mamanya Kak Mamang, iya bau gitu. Jadi di situ dia senang banget gitu loh Iban. Jadi saya ajarkan dia bahwa ini saudaramu gitu loh. Ini saudaramu sama dengan margamu gitu. Jadi anak saya itu saya ajari dengan bangga dia jadi marga Lubis, bangga jadi saudaranya yang ini ada marga Lubis, ada Pasar Ibu, ada Manik, ada Sagala, ada Limbong kayak gitu-gitu Iwan. Oh, masih Iban ajarkan kepada ini ya, kepada anak-anak. Terus Iya. kalau bila mana acara itu yang kalau saya bilang itu perjabaron ya, perjabaron itu. Nah, Pariban itu ikut terpanggil sebagai Jabar Boru misalnya atau Jabar nih Hasuhuton gitu. Nah, saat itu misalnya Iban ikut terus Jabarnya itu misalnya daging B2 tuh. Kira-kira Iban itu bagaimana menanggapi seperti itu? Ya kalau kayak gitu kan bisa sama kita ya duduk bareng kan di situ. Kan kita cuma ngelihat aja, ikut menyaksikan gitu. Jadi kalau umpamanya ada kayak B2 kayak gitu ya udah ambillah itu parah gitu. Kan bisa. Wow, ya, Ya kan? ya, Kan aku betul, bilang betul. Dosniro, adat Batak itu Dosniroha loh. Itu loh indahnya orang Batak. Jadi kalau ada yang
suka negatif-negatif. Aku curiga kebatakannya seperti apa. Karena Batak itu yang saya tahu itu di pondasinya itu dos niroha dos ibain nasaut. Belga geleng tong dos saut. Sudah saut. Asal mak dos roha. Gitu. Dan itu sebetulnya yang bahkan saya juga sebagai anak muda ya, itu sebetulnya yang kami inginkan gitu. Bahwa menerima perbedaan itu bagus, tetapi ada loh yang perlu Pariban ketahui nih. Dan mungkin semua nggak tahu nih. Dan mereka diam tuh, diam seribu bahasa tanpa pernah keluar-keluar. Di saat Batak Kristen itu merasa mendominasi dan Batak Islam itu merasa terkesampingkan, tetapi ada yang diam-diam tetapi tetap memantau. Parmalim namanya. Mereka enggak, mereka tahu bahwa mereka itu terkesampingkan. Mereka tahu bahwa mereka tidak pernah diberikan posisi atau termarginalkan. Bahkan ketika Batak yang Islam ikut libur karena perayaan hari besarnya Idul Fitri, kemudian Batak yang Kristen libur dengan hari kelahiran Kristusnya atau hari kematian Kristusnya. Tetapi ada yang tidak pernah mendapatkan hari besarnya, hari liburnya misalnya, yaitu Permalim, tapi mereka nggak ribut. Sama sekali mereka itu tidak pernah mendapatkan haknya. Saya punya teman Permalim, dan kami pernah satu sekolah, dan juga mereka kerja. Bahkan mereka itu di sekolah itu mendapatkan absen atau alpa di sekolah untuk merayakan hari besar mereka. Jadi saya pikir kita kurang jauh melihat keluar diri kita. Kita lebih fokus mengeksklusifkan ajaran-ajaran kita tanpa melihat apa sih arti toleransi, apa sih arti ajaran kasih, apa sih arti apa namanya ajaran semesta gitu. Begitu kira-kira. Nah, saya mau Pariban buat closing statement untuk diskusi dan wawancara hari ini kepada penonton, dan sepatah dua kata kalau ada permintaan maaf untuk sebagai buruh Batak yang ingin bangga terhadap marganya, yaitu buruh Batak, yaitu buruh Situmorang. Silakan, Pariban. Ya, gini ya buat saudaraku orang Batak semuanya gitu ya. Eh, aku nggak perlu bilang eh, terimalah Islam itu gitu, enggak. Tapi kita berdiri satu bersama ada di Dalihan Natolu. Aku mengenal agama, maaf nih, agama Kristen itu dari huta, dari kampung. Dan mungkin darah saya boleh dibilang setengah Kristen. Karena opung saya kan dari mama kan Kristen. Tulang aku Kristen gitu. Jadi mungkin ada pertanyaan orang, ini typingan-typingan apa ini gitu ya kan. Si pembasmi mitos gitu, Bahdale katanya gitu kan. Eh, ada yang apa? Karena agama saya dihujat. Saya tidak pernah mau menghujat. Agama saya yang ingin dihujat. Saya juga ini. Tapi ya saya bersyukur, saya selalu bilang bersyukur agama saya dihujat sehingga saya belajar. Yang tadinya saya mungkin Islam biasa-biasa aja gitu, Islam KTP malah saya boleh dibilang. Tapi karena hujatan kalian itu membuat saya belajar dan bersyukur saya jadi seorang muslim. Dan sampai kapanpun kalian mencap saya dalil lah, kaum fanatik lah, apa segala macam. Aku baru Batak. Aku punya saudara si Pituama. Aku tetap hormat sama si Pituama, tetap tetap bapakku, tetap saudaraku semua gitu. Jadi aku minta gitu ya, aku minta gini loh ya, sayang-sayangku. Ini yang dari dulu perlu kujelaskan ya Iban. Suku di luar sana itu tidak kenal apa yang namanya Dalihan Natolu Iban. Ya, suku di luar sana itu tidak kenal Dalihan Natolu. Tapi di kampung kami itu kan berbaur Islam sama Kristen. Ya karena kami masih satu keluarga besar ya kan. Mau gimana-gimana pun pasti ada nyambungnya. Ya karena Dalihan Natolu tadi Iban.
Hmm. Mana mungkin kami ribut gara-gara agama kami itu, Iban. Islam kau ketika kau di masjid, Kristen kau ketika kau di gereja. Tapi di sini kau meradat, nggak ada kenal agamamu. Yang ditanya, hamu do suhud, hamu do boru, dongat tubuh, sama peduai, yang kayak gitu-gitu yang ditanya. Ya kan, Iban? Hmm. Jadi pesanku gini loh, tunjukkanlah dari awal aku muncul, aku berharap seperti itu loh, Iban. Tunjukkan ke dunia sana bahwa orang Batak itu benar-benar punya rasa toleransi tinggi. Di kami Samosir, terlebih-lebih desa Hari Harapuhan itu tidak kenal kata toleransi, tidak kenal kata mayoritas minoritas. Tapi kami berdiri bersama bahwa kami itu satu di adat kami, satu bersama kami. Kalau nggak percaya kalian datang ke kampung aku. Kampung aku itu daerah wisata loh. Datang ke sana, lihat gitu. Nah, itu bisa kalian tunjukkan ke dunia luar sana. Ini loh saudara kalian yang Islam aman sejahtera loh di kampung kami. Mereka nggak tahu apa itu Dalihan Natolu, Iban. Sedangkan kita bisa kita kuat bersama di pokoknya di kampung kami itu iya karena itu tadi karena Dalihan Natolu itu, Iban. Karena Dalihan Natolu itu kuat. Nggak mau apapun, nggak bakalan ada pun yang bisa menenggol itu, nggak bakalan bisa. Sampai kapanpun, Iban, selagi Dalihan Natolu itu ada. Mau berbeda agama kalian, tapi selagi Dalihan Natolu itu ada, itu nggak bakalan tercerai berai gitu loh, Iban. Mau saya itu tunjukkan ke dunia luar sana gitu loh. Ini loh, di kampung kami ada loh orang Islam, mereka adem ayem loh. Piti-pitiku kan udah saya tunjukkan gitu loh. Harusnya seperti itu, tapi yang saya terima itu malah rasisan, Iban, malah hujatan. Tutung halaki, palau halaki siani. Marhua do palau nahami sini, rumah jabu nami pijabu rumah bulun. Buhapa keluar nahami siani non. Gitu, Iban, ya kan? Kayak gitu, Iban. Jadi itu satu yang perlu saya bilang sama teman-teman semua gitu ya. Udahlah, come on. Kita itu aku bangga satu jadi orang Batak itu karena orang Batak itu jenius-jenius, Iba. Jadi jenius-jenius itu ayolah punya toleransi yang tinggi itu. Tunjukkan kalau kita itu punya toleransi tinggi, punya empati gitu loh. Stop merendah-rendahkan. Hanya karena saya Islam, mereka merendahkan saya, melecehkan saya dengan kata-kata yang tidak senonoh, gitu loh, Iban. Padahal saya, bukannya saya mandi-mandi lumpur, maaf cakap nih, saya nggak pernah menunjukkan aurat saya gitu loh. Tidak ada yang pantas untuk saya ituin gitu. Yang saya mendapatkan dengan kata-kata seperti itu, dengan saya menutup aurat saya nggak berlenggak-lenggok, saya tidak berkata bahasa-bahasa yang tak senonoh gitu loh, saya jaga gitu. Tapi saya mendapatkan selalu kata-kata eh, hinaan, merendahkan itu gitu loh, melecehkan perempuan itu gitu loh. Yang terkadang saya astagfirullah ini orang-orang dari mana sih? Apa nggak pernah dipodai? Kami ya khusus untuk orang Samosir kami ya saya bangga banget jadi orang Samosir itu ya karena kami itu besar dengan poda. Mungkin karena daerah kami itu daerah yang masih sakral mungkin ya. Kami tak terbiasa dengan bahasa-bahasa yang kotor gitu. Kami dipodai kami, bisa kami dilimbas bapak kami kalau sempat kami berkata-kata seperti itu gitu. Dan itu terbiasa ke dunia sosial media ini gitu loh, Iban. Jadi saya di sinilah keungkapan unek-unek inilah, Iban. Ya, mohon maaf gitu loh. Tak pantas mengeluarkan kata-kata seperti itu kepada perempuan gitu loh. Lain kalau umpamanya perempuan itu eh, mementaskan dirinya untuk dilecehkan gitu loh, Iban. Tapi saya kan enggak gitu loh. Tapi ya itulah. Tapi ya ya udah nggak apa-apa. Saya nggak pernah benci, saya nggak pernah marah gitu. Saya nggak, cuma saya jujur, Iban, saya kecewa di dunia sosial media ini. Ya itu tadi yang saya bilang di awal itu kadang saya minder untuk ngomong berpartisipasi di suatu umpamanya ada kebanggaan untuk orang Batak itu aja sampai saya minder untuk berkomentar komentar baik sih saya ke situ tapi saya sampai minder gitu loh, Iban. Efeknya di situ sih, Iban. Tapi saya tetap
eh, bangga jadi buruh Batak, Iban, gitu aja. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Jadi paling tidak sedikit banyaknya orang tahu bagaimana sih buruh Batak Islam itu, seperti apa sih sudut pandang buruh Batak Islam itu terhadap budaya dan marganya, dan terlepas ada hinaan, ada cacian, tetapi jujur aja, saya tidak butuh siapa namanya. Yang saya butuhkan itu marganya gitu. Jadi kalau orang Batak itu bilang margai adalah margai ma padan, jala padanima mudar. Jala mudar na adong di bagas hadirion niba, ima sude akau pung niba si jolo-jolo tubuh. Jala saya mau bilang bahwa marga itu adalah janji, marga itu adalah marwah, dan marwah itu adalah darah itu sendiri. Dan di dalam marga itu ada seluruh darah daripada leluhur itu menyatu dalam pribadi kita, dan itu kebanggaan kita itu. Sangat kita banggakan itu. Jadi malam ini kita belajar satu hal itu, bahwa identitas manusia tidak bisa disederhanakan hanya lewat identitas agama tuh, atau bahkan orang bilang stereotip. Di balik sebuah marga ada perjalanan hidup tuh, ada 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 di balik keyakinan, ada perjuangan yang tidak selalu terlihat. Bagaimana kita selalu memandang misalnya karena ada kita mayoritas, dan seolah-olah kalau kita mayoritas kita yang memberikan penilaian secara benar. Perempuan Batak Muslim itu bukan sesuatu hal yang aneh menurutku. Mereka itu bagian daripada cerita panjang termasuk dalam sejarah Batak ini. Dan terima kasih untuk Nadia Situmorang sudah berbagi suara, berbagi cerita, berbagi pengalaman malam ini. Dan untuk kalian semua penonton, semoga acara-acara seperti ini membuka cakrawala berpikir kalian dan lebih memahami apa arti dari perbedaan. Apa arti daripada bahwa berbeda itu adalah sesuatu kekayaan tuh. Sesuatu yang harus perlu dijaga daripada keberagaman itu. Dan kalau sama, kita itu nggak bisa memiliki pengetahuan tuh. Jadi malam ini diskusinya ini sangat menarik, terkhusus dari perempuan buruh Batak Muslim. Ya, terima kasih Pak Riban, Nadia Situmorang. Siap. Salam untuk dari saya ya, salam. Sampaikan Iya. kepada teman-teman yang lain, salam toleransi. Iya, siap. Salam toleransi semuanya. Makasih Iban, makasih udah kesempatannya diundang di sini ya Iban ya. Terus maju, terus menggaungkan Batak itu bukan satu agama. Batak itu Oke, oke. adalah milik semua yang beradab.